Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisal SSI, calon guru penggerak Kabupaten Goa. Belajar adalah sebuah keajaiban. Oleh karenanya, sebagai guru, kita wajib menciptakan kondisi yang mengizinkan semua murid untuk dapat mengakses keajaiban tersebut. Seorang anak dapat belajar dengan baik saat hatinya terbuka, terhubung dengan lingkungan sekitar, serta adanya tujuan. Oleh karenanya, perlu proses kolaborasi yang memungkinkan antar setiap anak memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif. Untuk mencapai itu, guru harus memiliki pemahaman, kreativitas, dan inovasi, dan didesain dengan membuat strategi pembelajaran yang tepat untuk dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan peserta didik. Berikut kami tampilkan sebuah video tentang bagaimana guru dapat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang saya lakukan sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, yakni dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya, RPP yang saya buat divalidasi atau direview oleh kepala sekolah dan kurikulum untuk melihat apakah RPP yang dibuat sudah layak digunakan dalam proses pembelajaran atau belum. Selain itu, saya menyampaikan ke kepala sekolah agar dapat bergabung di ruang virtual saat saya mengajar untuk melihat proses saya mengajar di kelas dan sekaligus dapat mensupervisi saya dalam proses pembelajaran. Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, saya memastikan seluruh peralatan yang saya gunakan dapat berfungsi dengan baik, termasuk Learning Management System atau LMS Moodle. Selain itu, media dan seluruh perangkat pembelajaran saya pastikan telah terupload di LMS Moodle. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kendala pada saat proses pembelajaran daring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi Ananda yang belum mengaktifkan kameranya harap diaktifkan dan digunakan backgroundnya. Sudah Ustaz share di grupnya ya, supaya kita seragam di dalam proses pembelajaran ini. Baik Ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Sta'id. Siap. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum Ustadz mulai pembelajaran, saya kembali mengingatkan kepada Anda semua yang belum mengaktifkan kameranya, harap untuk diaktifkan supaya Ustadz bisa melihat seluruh aktivitas yang Anda lakukan di dalam kelas daring ini ya. Oke. Baik Anda sekalian, alhamdulillah puji syukur kepada Allah karena pada hari ini Allah masih mencurahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat hadir dan bertatap maya ya. Mungkin di antara Anda sekalian
sudah ada yang sangat ingin bertemu secara langsung dengan teman-temannya maupun dengan guru-gurunya. Jadi karena masih masa pandemi, harap keinginan itu mungkin ditahan dulu. Baik Ananda sekalian, karena ini mungkin pelajaran kedua ya. Sebelumnya mungkin Anda sudah belajar tahfiz, dan supaya mungkin untuk lebih kalian bersemangat di dalam pembelajaran ini, maka kita ice breaking dulu ya. Nah sekarang judul ice breakingnya ini nak tentang tebak emosi ya. Nanti Ustadz akan tebak emosi ya. Jadi nanti Ustadz akan tampilkan beberapa slide, kemudian emoticon ya, kemudian kalian tebak ekspresinya itu ekspresi apa ya. Saya share ya, emoticon ekspresi bahagia. Nah sekarang coba saya mau ini ya, tanya beberapa kalian, kira-kira kapan kalian dikata bahagia ya dalam menunjukkan ekspresi ini. Coba Asril, open mic Asril. Iya Ustaz. Asril pada saat apa menunjukkan emosi bahagia? Menang game kali Ustaz. Menang game. Yang lain oke. Katanya Asril dia bahagia kalau dia menang game. Yang lain? Coba. Mendapatkan hadiah. Pada saat mendapatkan hadiah. Oke, mantap. Jadi ya, emosi bahagia itu memang mungkin tergantung dari kita. Nah ya, kita menunjukkannya pada saat apa? Mungkin pada saat ada orang yang mendapatkan sesuatu, atau ada ketika seorang menang sesuatu. Nah itu tergantung dari kita ya. Yang Ustadz tadi tampilkan itu merupakan emosi dasar manusia ya. Jadi ada 6 emosi dasar manusia tadi yang Ustadz jelaskan ya, yang Ustadz jelaskan. Nah supaya kalian paham bagaimana emosi-emosi tersebut, ketika pada saat apa kalian menunjukkan emosi tersebut, dan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan atau meredam emosi yang sedang Ananda hadapi. Bagi Ananda yang mungkin lebih paham materinya melalui video pembelajaran, nanti Ustadz juga akan sematkan di LMS ya, LMS terkait dengan video pembelajarannya. Saya tampilkan kembali nah ya, perhatikan materi kita hari ini. Insya Allah hari ini Ananda sekalian, kita akan masuk di materi penerapan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, ini tadi yang bagian terakhir ya, untuk penerapan dari bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, sekarang ada tugas kalian. Jadi ini penugasan kedua ya, penerapan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kalian diharapkan mengerjakan 2 soal ini. Ini soalnya mirip dengan soal-soal sebelumnya yang Ustadz tadi jelaskan. Kemudian kalian bisa pilih bentuk pengerjaannya. Kalau ada yang suka dalam bentuk PPT silahkan. Kalau ada yang mau buat dalam bentuk video pembelajaran silahkan. Atau kalau ada yang mau buat dalam bentuk penulisan seperti kemarin, kalian tulis di buku kerja kemudian diupload, silahkan. Itu tidak ada masalah. Tergantung dari kalian yang mana kalian pilih. Nah, sekarang coba kalian duduknya perbaiki. Jangan bersandar ya, jangan tidur-tiduran. Coba perbaiki duduknya, kemudian tangannya di atas paha. Di atas paha, tubuhnya tidak membungkuk ya. Tubuhnya tidak membungkuk, tapi ini ya, tegap. Kemudian kalian bisa pejamkan mata, ikuti instruksi Ustadz ya, sambil mendengarkan ini ya, video sinematografinya. Coba tutup matanya, kemudian
Tarik nafas. Rasakan udara yang masuk di dalam tubuh kalian. Kemudian hembuskan. Rasakan udara yang keluar dari hidung kalian. Ulangi lagi. Bagaimana yang kalian rasakan? Mama Haikal? Mama Haikal, bagaimana yang dirasakan tadi setelah melakukan teknik stop ini? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada yang dirasakan. Berarti mungkin kurang ini ya, kurang meresapi. Informasi kepada Ananda sekalian, teknik stop ini adalah salah satu teknik atau latihan, namanya latihan mindfulness ya, atau kesadaran penuh. Nah, kalian bisa rasakan ini secara atau kalian bisa latihan ini secara mandiri, baik itu mungkin ketika misalnya kalian sedang pusing dengan pelajaran daring atau ketika ada tugas-tugasnya. Bagian terakhir, karena kalian sudah pelajari materi-materi sebelumnya itu terkait dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Hari ini Ustadz mau kasih kalian kuis dalam bentuk kahut. Oh, jadi ini kita ada, Ustaz. Soalnya di saya, jawabannya di kalian. Baru 4 yang menjawab. Ayo, ini harus kecepatan dan kecermatan. 2 saja yang menjawab benar. Ya. Nah, fokus. Alwan Saki, Isat Alayubi. Mantap. Next. Ya, soal kuis yang diberikan, pada pertanyaan apa yang menurut kalian susah? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Yang lain? Yang kendalanya tadi pada saat kuis apa? Langsung tak keluar, Ustaz, baru pertama. Oh begitu. Apa karena jaringan atau apa? Betul, Ustaz, tiba-tiba tak keluar. Kentang Ustaz. Kentang Oh, apa begitu. tuh? Jadi kalian coba ini sematkan jurnal harian kalian pada hari ini. Modelnya sama seperti kemarin yang Ustadz sampaikan. Kalian sampaikan bagaimana perasaan kalian pada saat mengikuti pembelajaran pada hari ini, apa yang menurut kalian yang menarik, apa yang menurut kalian perlu diperbaiki. Oke. Baik Ananda sekalian, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tadi pembelajaran kita pada hari ini mulai dari tadi kita ice breaking tentang emosi, bagaimana kita memahami 6 emosi dasar manusia, termasuk kalian, bagaimana cara mengelola emosi kalian. Kemudian yang kedua, Ustadz tadi sudah jelaskan tentang materi kita pada hari ini, bahwa materi matematika itu bukan tentang angka saja, ya, tapi bukan tentang rumus saja, tapi matematika itu banyak hal yang bisa kita pelajari. Ya, itu berhubungan tentang biologi, berhubungan dengan tentang ekonomi dan lain-lainnya. Jadi jangan selalu berpikir bahwa matematika itu rumit, hanya tentang angka saja, hanya tentang rumus. Dapat kembali hadir di ruang virtual, dan kemungkinan insya Allah di pertemuan berikutnya Anda sekalian kita sudah akan ujian, ya, ujian. Materi-materi ujiannya mirip kayak tadi pada saat kuis. Jadi nanti Ustadz juga akan lampirkan soal-soal kuisnya di LMS kalian supaya kalian pelajari bagaimana cara penyelesaiannya, supaya kalian bisa mengoreksi juga apa yang tadi sebenarnya yang salah dari pada saat kalian menjawab. Ya, insya Allah tugas atau materi selanjutnya kita akan ujian. Nah, kalau begitu silakan Alwan dipimpin temannya untuk ini ya, berdoa setelah selesai pembelajaran. Start it.
Iya. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Oke nak, terima kasih. Silakan keluar 2 menit dan istirahat dulu belum masuk dulu pembelajaran berikutnya. Perasaan saya saat melakukan perencanaan pembelajaran, yakni saya khawatir, bingung, dan bersemangat. Khawatir apabila RPP yang saya susun tidak mampu terlaksana sepenuhnya dalam pembelajaran, karena banyaknya kompetensi yang saya masukkan dengan berbagai perlakuan, mulai dari kuis, ice breaking, dan media pembelajaran lainnya, serta dihubungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Yang kedua, saya merasa bingung, khususnya dalam menempatkan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran dan strategi perencanaan pemenuhan kebutuhan belajar. Tapi setelah membaca referensi baik secara tertulis maupun dalam bentuk video, membuat saya semakin yakin dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir, meskipun ada kekhawatiran dan sempat bingung, tapi saya juga bersemangat karena model pembelajaran yang saya terapkan sesuatu model pembelajaran baru yang tentunya saya berharap dapat memberi dampak yang baik bagi peserta didik. Perasaan saya pada saat pelaksanaan pembelajaran yakni merasa bahagia, bangga, namun ada rasa kekecewaan. Saya bahagia karena mendapat respon yang positif dari peserta didik, khususnya dalam keaktifan mereka dalam proses pembelajaran. Dan saya merasa bangga bahwa saya dapat menyusun sendiri desain pembelajaran, termasuk menampilkan pembelajaran digital melalui kuis Kahoot dan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Namun meski demikian, ada rasa kekecewaan bukan kepada peserta didik, tapi kepada diri saya sendiri karena kompetensi sosial emosional yang saya terapkan belum memberi efek terhadap diri peserta didik. Pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan aksi nyata ini, yakni guru perlu menyiapkan waktu dalam mendesain pembelajaran. Sebagai guru, kita tidak boleh asal masuk mengajar tanpa ada persiapan, karena bahkan dengan persiapan pun kadang seorang guru masih belum efektif dalam menerapkan pembelajarannya, apalagi yang memang tidak memiliki persiapan sama sekali. Yang kedua, guru harus memperhatikan kebutuhan belajar dan kondisi peserta didik. Seorang guru harus selalu melakukan refleksi diri dan memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik dan kondisinya di kelas, karena satu perlakuan belum tentu cocok untuk semua peserta didik. Selanjutnya, guru harus memiliki semangat yang tinggi dalam menerapkan hal-hal baru di kelas. Kegagalan satu kali menjadi pelajaran untuk berikutnya. Jangan sampai kegagalan pertama dalam mendesain pembelajaran menjadikan diri pesimis dan menjadi tidak bersemangat dalam merancang desain-desain pembelajaran yang lebih variatif. Perencanaan untuk memperbaiki kegagalan. Yang pertama, melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri dapat dilakukan melalui jurnal harian peserta didik, observasi langsung saat pembelajaran, serta masukan dan saran dari rekan sejawat dan kepala sekolah. Yang kedua, merancang pembelajaran yang lebih baik lagi. Jika satu strategi pembelajaran kurang memberi dampak yang baik, maka mencari kembali strategi pembelajaran yang cocok diterapkan di kelas sesuai karakter dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, upgrade diri. Guru adalah seorang pembelajar yang ulung, yang tidak hanya mampu mentransfer ilmu, tapi pandai menyerap ilmu dari berbagai pihak, khususnya pada pihak yang memiliki kompetensi pendidik yang sesuai dengan masalah yang dihadapinya.